5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5 pada kurikulum 2013. Materinya adalah tentang penjumlahan pecahan biasa. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, saat kelas 3 dan 4, kita sudah belajar mengenal pecahan. Nah, mari kita ingat kembali tentang pecahan adik-adik. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini adalah pecahan biasa adik-adik ya. A di sini atau angka yang di atas itu disebut pembilang dan angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, selain pecahan sederhana atau pecahan biasa, kalian juga mengenal pecahan campuran, pecahan desimal, persen ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penjumlahan pecahan biasa saja. Yuk, sebelum belajar penjumlahan pecahan biasa, kita belajar menyebutkan pecahan dari gambar yang disajikan. Nah, di sini nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, gambar ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, pecahannya berapa ya adik-adik? Ya, ini yang diarsir ada 4. Berarti pembilangnya 4. Penyebutnya adalah keseluruhan dari bangun ini atau bagian dari bangun ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pecahannya adalah 4/6. Lalu bagian ini nih adik-adik, pecahannya berapa ya? Di sini pembilangnya adalah yang diarsir 1, 2, 3. Jadi pembilangnya 3. Lalu penyebutnya adalah keseluruhan dari bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pecahannya adalah 3/8. Berikutnya adik-adik, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini dalam bentuk pecahan. Nah, di sini berarti pembilangnya adalah yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini pecahannya 5/9. Kita lanjutkan untuk bagian yang ini nih adik-adik. Berapa ya pecahannya? Ya, bentuk pecahannya adalah 3/6. Karena yang diarsir 3 dari 6 bagian yang ada. Seperti itu ya adik-adik, kita mengingat kembali. Lalu warnailah nih gambar sesuai nilai pecahan. Misalnya 7/10, berarti dari 10 bagian yang ada kita warnai sebanyak 7 adik-adik ya. Di sini yang Kak Citra warnai ada 7, berarti 7/10. 7 yang diwarnai dari 10 bagian yang ada. Lalu 10/15 berarti keseluruhan bagiannya ada 15. Lalu yang diarsir hanya 10. Seperti ini ya adik-adik ya. Ini untuk mengingatkan kembali kalian tentang pecahan nih. Nah, adik-adik di sini bacalah pecahan di bawah ini, lalu sebutkan pembilang dan penyebutnya. Ini adalah pecahan yang dibaca 8/14. Pembilangnya adalah 8, penyebutnya adalah 14. Lalu pecahan ini dibaca 5/9. Pembilangnya 5, penyebutnya 9. Sekarang kita masuk dalam penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Berarti nanti angka penyebutnya itu sama adik-adik.
Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama, maka kita itu tinggal jumlahkan saja pembilangnya dan penyebutnya itu tetap. Jadi penyebutnya tidak dijumlahkan, hanya pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Di sini contohnya 8/14 ditambah 2/14. Kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 14. Berarti kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 8 ditambah 2/14. 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Jadi jawabnya 10/14. Nah, penjumlahan pecahan biasa ini sangat mudah ya adik-adik ya, kalau penyebutnya sama. Contoh yang kedua, 5/10 ditambah 4/10. Berarti penyebutnya 10 nih. Kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9/10. Itu tadi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita pelajari penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Nah, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda, maka kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Bisa dengan cara mengalihkan penyebutnya atau kita cari KPK-nya ya, kelipatan dari kedua penyebutnya. Nah, di sini Kak Citra memakai cara mengalihkan dua penyebutnya ya. Contohnya seperti ini adik-adik. Kak Citra punya soal 2/3 ditambah 1/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda, ada 3 dan 4. Nah, untuk mencari jawabannya, kita buat penyebutnya sama, yaitu sama-sama 3 dikali 4, yaitu 12. Ya adik-adik ya, kita kalikan ini 3 kali 4. Lalu pembilangnya kita kalikan silang. 2 ini kita kalikan 4, 1 ini kita kalikan 3. Jadi 2 kali 4 untuk pembilangnya, ditambah 1 kali 3 per, nah ini kita kalikan 3 kali 4. Nah, baru kita cari 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1 dikali 3 itu 3, 3 dikali 4 itu 12. Jawabnya sama dengan 11/12. Adik-adik bisa mencarinya dengan kelipatan juga. Nah, di sini supaya adik-adik mudah paham, Kak Citra memakai perkalian seperti ini. Jadi untuk penyebutnya kita kalikan. Nah, untuk pembilangnya kita kalikan silangannya dengan penyebutnya. 2 itu disilangkan dengan 4 kan, berarti 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 3, seperti itu. Nah, contoh yang lain nih adik-adik supaya kalian lebih paham lagi. 2/5 ditambah 1/4. Maka penyebutnya di sini berbeda. Kita samakan dulu dengan cara dikalikan saja. Nah, nanti otomatis kalau dikalikan itu hasilnya akan sama adik-adik ya. Nah, di sini pembilangnya ini 2 dikalikan silangannya yaitu 4. Ditambah 1 dikalikan silangannya yaitu 5 ya, per 5 dikali 4. Nah, di sini kita jawab adik-adik, 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1 dikali 5 itu 5, per 5 dikali 4 itu 20. Berarti jawabnya di sini 8 ditambah 5 itu sama dengan 13/20. Seperti itu adik-adik ya. Contoh lagi biar tambah paham lagi. 1/6 ditambah 3/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda, 6 dan 4 adik-adik ya. 6 dan 4. Nah, nanti penyebutnya akan kita kalikan. Sekarang pembilangnya itu adalah 1 dikali 4 ya. Ditambah ini pembilang yang ini 3 dikali 6 per 6 dikali 4. Nah, 1 dikali 4 itu 4, 3 dikali 6 itu 18. Lalu penyebutnya 6 dikali 4 ya.
yaitu 24. Nah, sekarang 18 ditambah 4 atau 4 ditambah 18 itu sama dengan 22. Maka jawabnya 22 per 24. Nah, sebenarnya hasil ini itu bisa disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana dengan sama-sama membaginya dengan bilangan yang sama. Misalnya dibagi 2 ya dibagi 2 semua. Nah, itu sampai nanti tidak bisa dibagi lagi. Tapi di sini Kak Citra hanya akan menjawab sampai di sini dulu sebelum sampai pada penyederhanaan pecahan. Kita lihat soal berikutnya. Di sini ada 2/7 ditambah 1/4. Nah, yuk kita buat dulu untuk penyebutnya. Kita kalikan ya. 7 dikali 4 nantinya. Lalu pembilangnya 2 dikali 4 ditambah 1 kali 7 per 7 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 itu adalah 8, ditambah 1 dikali 7 itu adalah 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi penyebutnya adalah 28. Sekarang 8 ditambah 7 itu sama dengan 15, lalu per 28. Soal selanjutnya adik-adik ya, di sini ada 5/7 ditambah 4/9. Nah, kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebutnya, yaitu 7 dikali 9. Nah, adik-adik tinggal tulis saja ya, 7 dikali 9 jadi penyebutnya. Lalu untuk pembilangnya 5 dikali 9 ditambah 4 dikali 7. 5 dikali 9 sama dengan 45. 4 dikali 7 sama dengan 28. 9 dikali 7 sama dengan 63. Nah, 45 ditambah 28 itu sama dengan 73 per 63. Kalau adik-adik masih ingat, pembilangnya kalau lebih tinggi daripada penyebutnya itu bisa dijadikan yang namanya pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menjadikan pecahan campuran? Caranya 73 ini kita bagi 63. Nah, 73 dibagi 63 berarti ada 1. Ya, di sini kita tulis 1. 1 dikali 63 sama dengan 63. Nah, kita kurangi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi ini sisa 10. 10 dibagi 63 sudah tidak bisa adik-adik. Jadi di sini pecahan campurannya kita tulis dulu hasilnya itu 1. Lalu sisanya ini menjadi pembilang. Nah, satunya ini di tengah-tengah seperti ini. Sisanya ini 10 ini jadi pembilang per 63 yaitu penyebutnya. Seperti itu ya adik-adik ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, adik-adik di sini Kak Citra punya latihan soal nih, ada 5 latihan soal bisa kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Semoga kalian bisa menjawab latihan soal ini dan kalian bisa koreksikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, sampai ketemu lagi di video pembelajaran matematika selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.